Pada suatu malam setelah pesta besar di istananya, Namrud tertidur di kamarnya yang megah, dihiasi dengan ukiran emas dan batu mulia. Malam itu seharusnya sama seperti malam-malam sebelumnya, penuh dengan mimpi-mimpi manis tentang kekuasaan dan kejayaan. Namun kali ini, ia mengalami mimpi yang berbeda. Dalam mimpinya, ia melihat kerajaannya hancur, runtuh dalam sekejap. Kota-kota terbakar, istananya terbelah oleh kilat, dan rakyatnya tergeletak tak berdaya. Namun yang paling menakutkan adalah sosok seorang anak kecil yang muncul di tengah kehancuran itu. Dengan tangan yang kuat dan mata penuh keberanian, Namrud terbangun dengan keringat dingin di dahinya. Dadanya berdebar keras. Mimpi itu begitu nyata, begitu mengerikan. Ia memanggil para penasihatnya pada pagi harinya, termasuk Azar, seorang pembuat patung yang terkenal, dan ayah dari Ibrahim alaihissalam. Di dalam aula besar istana, para penasihat berkumpul. Azar berdiri di sisi kanan Namrud dengan kepala tertunduk seperti biasa. "Apa arti mimpi ini?" tanya Namrud dengan suara yang bergetar. "Aku melihat kehancuran kerajaanku. Apakah ini sebuah pertanda?" Para penasihatnya saling berpandangan dengan cemas. Tidak ada yang berani berbicara. Namrud, yang biasanya tegar dan penuh percaya diri, kini tampak berbeda. Wajahnya pucat, dan matanya menyiratkan ketakutan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Azar, yang dikenal sebagai orang bijak, memberanikan diri untuk berbicara. "Tuanku, mimpi seperti itu bukanlah hal yang bisa diabaikan. Bisa jadi, ini adalah peringatan dari alam, atau mungkin sesuatu yang lebih besar," katanya dengan hati-hati. Namrud terdiam, merenungkan kata-kata Azar. Ia tidak percaya pada Tuhan, tetapi dalam mimpinya, ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, sesuatu yang menantangnya. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Namrud akhirnya. Suaranya terdengar putus asa. Salah satu penasihatnya, yang dikenal dengan kemampuan ramalannya, berdiri dan berbicara. "Tuanku, menurut ilmu kami, mimpi seperti itu menandakan bahwa ada seseorang yang akan lahir malam ini. Seorang anak yang akan menjadi ancaman bagi kekuasaanmu. Anak itu mungkin akan menghancurkan kerajaanmu, seperti yang engkau lihat dalam mimpi." Namrud tertegun. "Anak? Bagaimana mungkin seorang anak bisa menghancurkan kekuasaan sebesar ini? Tangkap semua bayi laki-laki yang lahir malam ini," perintah Namrud dengan marah. "Bunuh mereka semua. Aku tidak akan membiarkan siapapun meruntuhkan kekuasaanku." Perintah itu segera dilaksanakan. Tentara-tentara Namrud menyebar ke seluruh Babilonia, mencari bayi laki-laki yang lahir pada malam itu. Setiap rumah diperiksa, setiap tangisan bayi diawasi. Tidak ada satu pun yang lolos dari pengawasan mereka. Puluhan bayi laki-laki dibunuh malam itu, semua dalam upaya untuk mencegah takdir yang Namrud takutkan. Tidak jauh dari istana, di sebuah rumah kecil yang tersembunyi di balik bukit-bukit Babilonia, seorang bayi laki-laki lahir. Ia adalah Ibrahim, yang kelak akan menjadi nabi besar dan penantang kesombongan Namrud. Azar, ayah Ibrahim, yang juga pembuat patung kepercayaan Namrud, tahu bahwa kelahiran anaknya adalah sesuatu yang istimewa. Sejak awal Azar sudah merasa bahwa anaknya berbeda. Namun ia menyembunyikan kelahiran Ibrahim dari Namrud dan para prajuritnya. Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh dalam keheningan, jauh dari perhatian dunia, sampai saatnya tiba untuk menantang raja yang sombong itu. Pada malam itu perintah Namrud segera dilaksanakan dengan kekejaman yang tidak terhingga. Para prajurit kerajaan bersenjatakan pedang dan tombak, menggeledah setiap rumah di Babilonia. Bayi-bayi laki-laki yang baru saja lahir dibunuh tanpa ampun. Jeritan para ibu yang kehilangan anak-anak mereka menggema di seluruh penjuru kota, menciptakan suasana penuh kengerian dan kepanikan. Namun di tengah kebrutalan itu, ada satu rumah yang terselamatkan, rumah Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam rumah itu, dalam kegelisahan yang mendalam, Azar berlari masuk ke kamar istrinya. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir di pelipisnya, seolah-olah ia telah melihat neraka itu sendiri. Istrinya, yang sedang menimang bayi laki-laki yang baru lahir, memandang Azar dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Azar, ada apa?" tanya istrinya. Suaranya bergetar. "Namrud." Azar terdiam sejenak, menelan ludah. "Namrud telah memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir malam ini. Kita harus menyelamatkan anak kita. Jika tidak, dia juga akan dibunuh." Istrinya tersentak mendengar kabar mengerikan itu. Ia mendekap bayinya dengan erat, air mata mulai mengalir di pipinya. "Apa yang harus kita lakukan? Kemana kita harus pergi?" Dengan suara yang pelan namun tegas, Azar menjawab, "Kita harus membawanya ke hutan yang jauh dari sini. Kita harus menyembunyikannya di tempat yang tidak pernah terjangkau oleh Namrud dan para prajuritnya." Azar kemudian membawa istri dan bayinya ke sebuah gua yang terletak jauh di luar kota Babilonia, di tempat yang terpencil dan tidak diketahui orang banyak. Di dalam gua itu, bayi laki-laki mereka tumbuh dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam dibesarkan di sana, jauh dari pandangan penguasa tiran Namrud. Sementara itu, di dalam kota, bayi-bayi laki-laki lainnya tewas di tangan para algojo yang kejam. Namun takdir Nabi Ibrahim alaihissalam
sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan misi kenabian. Nabi Ibrahim adalah seseorang yang